Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi materi statistik 2, yaitu kini materi pertemuan ke-11 ya. Kita akan belajar mengenai analisis variansi. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi kita yang pertama. Jadi kita sudah belajar mengenai dasar-dasar variansi, lalu kita sudah belajar juga variansi pada distribusi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai analisis variansi. Jadi variansi atau kita sebut juga dengan penyebaran data yang merupakan ukuran yang menunjukkan rata-rata kuadrat penyimpangan data dari nilai rata-rata data atau mean value. Nah, penyimpangan data ini biasanya disimbolkan dengan S kuadrat atau sigma kuadrat. Jadi kalau pada sampel biasanya kita simbolkan dengan S kuadrat, tapi untuk pada populasi biasanya kita simbolkan dengan sigma kuadrat. Nah, rumus dasar variansi itu apa? Yang pertama adalah ada S kuadrat sama dengan sigma I sampai N. I itu adalah data ya, data pertama sampai data ke N. XI dikurangin X bar atau X ratanya dikuadratkan. Dibagi dengan degree of freedom atau derajat kebebasan. Dimana di sini disimbolkan dengan N-1 ya. Nah, kenapa berkurang 1 ya? Karena dianggap bahwa di sini telah digunakan untuk menghitung nilai rata-rata X. Jadi X totalnya itu adalah XI dikurangi X bar. Nah, X barnya ini berarti data kita N itu sudah berkurang 1. Ini disebut juga sebagai sampel variance ya. Yang kedua, ada penurunan rumus lain dari variansi ini, yaitu dengan cara menghitung sampel varians juga, di mana di sini bisa kita gunakan sigma itu sama dengan xi kuadrat. Jadi xi kita kuadratkan dulu, dikurangi dengan jumlah xi ya, dibagi n. Nah, ini cara lain untuk menghitung dari sampel varians, dibagi dengan degree of freedom-nya yaitu n-1. Nah, selanjutnya kalau kita menghitung variansi pada pasangan data, ya kemarin kita sudah belajar mengenai pair comparison ya, perbandingan pasangan. Dan di sini kita juga dapat menghitung variansi untuk setiap pasang data itu sebagai berikut. Jadi sigmanya ini adalah sigma I dan sigma J. Jadi ini adalah misalnya ada dua data ya. Jadi di sini yang dikurangi adalah xi min xj dikuadratkan dibagi 2n dikali dengan n min 1. Nah, penggunaan n-1 ini adalah sebagai ganti n menghasilkan estimasi yang tidak bias untuk variasi populasi. Jadi, mengapa kita ganti dengan n? Karena kita untuk menghindari adanya data yang bias ya. Nah, jika digunakan rata-rata yang bukan berasal dari data, misalkan diketahui mu ya, maka degree of freedom-nya tetap berjumlah n. Jadi di sini kita menggunakan mu itu ada dari populasi, maka kita gunakan di sini sigma I sampai n xi min mu dikuadratkan lalu dibagi dengan n. Nah, selanjutnya adalah selain varians, kita mempunyai yang namanya standar deviasi atau bisa kalian sebut sebagai simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sebenarnya apa? Yaitu merupakan rata-rata penyimpangan data dari nilai rata-ratanya atau akar kuadratnya. Jadi varians yang sudah kita hitung tadi kita akarkan sehingga itu menjadi yang namanya standar deviasi. Di sini untuk sampel variansnya itu menggunakan tadi ya, akar sigma I sampai n xi min x bar per n-1. Atau jika kalian menggunakan mu yaitu rata populasi, maka digunakan akar sigma I sampai n xi min mu kuadrat per n. Nah, dalam distribusi normal, rata-rata ini menunjukkan parameter lokasi. Sedangkan standar deviasi ini menunjukkan parameter skala atau sebagai klaster data-data observasi seperti itu. Nah, biasanya statistik ini kan memiliki bias yang besarnya itu bisa dilihat dengan faktor koreksi. Nah, sebenarnya Anda sudah pernah belajar faktor koreksi ini waktu di statistik pertama ya. Di sini faktor koreksi itu kita sebut sebagai C4 sama dengan 4 kali n-1 per 4n-3. Nah, di dalam variasi ini kita tidak menggunakan faktor koreksi. Nah, kita mungkin akan pelajari ini nanti di mata kuliah selanjutnya, yaitu di pengendalian kualitas. Selain itu juga Anda mungkin pernah belajar, kita review lagi mengenai koefisien variasi atau coefficient of variation. Itu simbolnya bisa P atau di buku lain juga biasanya disebut dengan CV gitu ya, coefficient of variation. Nah,
Ini koefisien variasi itu sebenarnya apa? Dia merupakan perbandingan variasi pada sekumpulan data atau mengukur variasi relatifnya. Jadi kita cuma membandingkan di sini adalah kita pilih standar deviasi dibandingkan dengan X rata-rata atau X barnya ya. Karena di sini bisa disimpulkan dengan persen, maka kita kalikan dengan 100%. Ada juga yang namanya adalah rentang atau R ya. Rentang ini merupakan sebenarnya dia menunjukkan selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil pada sebuah kelompok data. Jadi caranya adalah di sini kita mengurangkan ya data yang paling besarnya dikurangkan dengan data terkecil dibagi dengan datanya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai eksperimen. Di dalam setiap eksperimen itu terdapat beberapa aktivitas yang berurutan. Yang pertama adalah kalian harus membuat yang namanya conjecture. Conjecture itu kalau bahasanya adalah dugaan ya. Jadi dugaan awal itu adalah hipotesis awal yang memotivasi kalian untuk melakukan eksperimen. Yang kedua adalah eksperimen itu sendiri. Eksperimen itu digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menguji atau menginvestigasi dugaan yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya analisis. Nah, analisis itu kalau di dalam statistik kita gunakan analisis statistik dari data yang kita dapatkan dari eksperimen yang kita buat. Yang berikutnya adalah ada conclusion atau kita sebut sebagai kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya kita akan berusaha untuk merumuskan dari dugaan awal kita dari eksperimen yang kita buat. Biasanya eksperimen itu bisa jadi dugaan kita itu adalah benar, atau kita harus merevisi dugaan kita, atau membuat eksperimen baru, dan sebagainya. Ini contohnya. Misalkan di eksperimen ini kita akan belajar mengenai sebuah pabrik memproduksi kertas ya yang digunakan untuk kertas belanja. Di sini ingin mengupgrade atau mengimprove kekuatan tarik pada produk tersebut. Nah, si product engineering atau engineer bagian produksi ini memikirkan bahwa kekuatan tarik itu adalah merupakan fungsi dari konsentrasi kayu keras pada pulp yang digunakan. Nah, konsentrasi kayu keras ini di dalam prakteknya itu bisa di antara range 5 sampai 20%. Nah, tim yang bertanggung jawab tersebut akan melakukan suatu studi ya yang akan memutuskan untuk menginvestigasi 4 level dari konsentrasi kayu keras yang digunakan. Yang pertama, mereka akan menggunakan 5% kayu keras, 10%, 15%, dan 20%. Nah, mereka memutuskan untuk membuat pengujian dengan 6 buah spesimen pada masing-masing konsentrasi. Jadi kita akan mengambil sampel 6 di setiap konsentrasi yang kita buat tadi. Nah, dari 24 spesimen yang diuji di laboratorium itu kita akan uji kekuatan tariknya ya secara random. Nah, datanya bisa dilihat pada gambar berikutnya tabel 13.1. Nah, di sini sudah ada hasil-hasil pengujian kekuatan tarik. Jadi ada totalnya dan ada rata-ratanya. Nah, ini adalah yang namanya dengan treatment hardwood konsentrasi itu adalah treatment. Dan ini adalah replicate-nya ya, observation-nya itu ada 6 kali. Oke, kalau kita buat secara tabel secara blogspot, maka kita akan dapatkan yang namanya kelompok-kelompok data. Yang pertama adalah kelompok pada 5%. Ini kita akan dapatkan data dari 7 hingga 15 ya. Datanya range-nya itu antara 7 sampai 15 kekuatan tariknya. Lalu pada kelompok 10% kita dapatkan datanya itu dari sekitar 12 sampai 19 ya, 19 kekuatan tarik yang didapatkan. Lalu di data kelompok 15 kita dapatkan di range 14 sampai 19 ya. Lalu di kelompok yang 20% kita dapatkan data dari range 18 sampai 25. Nah, kalau kita buat secara grafiknya itu adalah kita punya yang pertama populasi pertama, populasi kedua, populasi ketiga, populasi keempat.
Nah, di masing-masing populasi itu kita memiliki masing-masing rata-ratanya ya, average-nya. Tadi yang konsentrasi 5% itu kita punya 10. Konsentrasi 10% kita mempunyai rata 15,67. Konsentrasi 15 kita mempunyai 17. Konsentrasi yang 20% kita punya 21,17. Jadi ini masing-masing rata-rata dari kelompok data yang kita punya. Nah, kelompok data tersebut pasti memiliki varians masing-masing kan, varians 1, varians 2, varians 3, dan varians keempat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penyebaran data ya. Datanya itu akan menyebar di range berapa. Nah, itu kita sebut dengan varians. Nah, jadi kesimpulannya tingkatan dari faktor tadi kita sebut biasanya adalah kita sebut sebagai treatment atau level itu kita sebut sebagai treatment. Lalu yang berikutnya di masing-masing treatment tersebut akan memiliki 6 buah observasi atau pengamatan. Nah, ini kita sebut sebagai replicate atau replikasinya ya, duplikasinya. Lalu dalam melakukan treatment tersebut, pengujian tersebut, maka kita running secara random ya. Jadi kita acak spesimennya itu agar memang lebih akurat seperti itu. Kita akan belajar mengenai analisis of varian atau analisis variansi. Nah, biasanya disebut juga dengan ANOVA gitu ya. Ini sebenarnya dirancang untuk mendeteksi perbedaan dari rata-rata populasi karena adanya perbedaan perlakuan atau treatment. Jadi memang ada perbedaan treatment sehingga kita harus analisis variansi dari masing-masing perlakuan yang kita lakukan. Nah, ANOVA ini sebenarnya adalah pengujiannya terpadu atau kita sebut sebagai joint test ya. Jadi kesamaan beberapa rata-rata populasi itu kita uji secara bersamaan atau secara simultan. Nah, menguji ANOVA ini sebenarnya adalah beberapa rata populasi ini kita evaluasi ya dengan dua estimator variasi populasi disebut dengan analisis of varian. Misalnya gini, di sini kita asumsikan bahwa kita melakukan sampling secara random independen, artinya sampling ini kita lakukan secara bebas dari setiap populasi, kita ambil secara bebas ya. Populasi 1, 2, populasi 3 kita ambil sampelnya. Nah, kita anggap bahwa di dalam analisis of variance ini yang kita pelajari ini adalah kita akan mengasumsikan bahwa populasi kita itu berdistribusi normal. Nah, yang kedua adalah memiliki rata-rata yaitu mu i ya, bisa sama atau beda tiap rata-rata mu-nya. Lalu variansinya itu sama ya, kita sebut sebagai sigma i. Oke, sigma equal. Jadi di sini populasi 1 punya rata-rata, populasi 2 dia juga punya rata-rata, populasi 3 juga sama punya rata-rata. Nah, masing-masing populasi ini kan ada variasi pertama, variasi kedua, variasi ketiga. Nah, di sini karena distribusi normal, maka bentuk kurvanya itu seperti lonceng ya. Nah, kemudian ini adalah desain acak ya secara lengkap untuk menulis variasi kita. Jadi kita akan bermain dengan yang namanya treatment. Jadi treatment ini kita mempunyai beberapa treatment 1, 2, 3, 4 dan sampai K ya di berbagai tingkatan. Maka yang kita ambil adalah sampel dari masing-masing treatment. Sampel 1 itu sampel dari treatment atau perlakuan yang pertama. Sampel 2 itu merupakan treatment atau sampel perlakuan yang kedua. Masing-masing kita ambil data pengamatannya yaitu nilainya itu Y11 sampai Y1N1 ya. Lalu kalau sampel kedua berarti kita sebut sebagai data dari Y21 sampai Y2N2 dan seterusnya ya sampai YK1 sampai YKNK. Nah, masing-masing data sampel ini kita perlu menghitung rata-rata dari masing-masing sampel. Di sini misalkan rata dari data sampel pertama itu kita rumuskan sebagai Y bar 1. Rata-rata dari sampel yang kedua kita rumuskan sebagai Y bar 2 dan seterusnya. Kemudian kembali lagi kita menghitung sum square ya, penjumlahan kuadratnya. Penjumlahan kuadratnya itu adalah kita gunakan sebenarnya ini nanti untuk menghitung sum square accuracy, sum square error itu dari sini. Yang pertama kita hitung masing-masing data kita Y1J ini ya. Kita kurangkan dengan Y rata-ratanya. Jadi masing-masing data di observasi tersebut kita kurangkan dengan Y rata-ratanya. Ya, lalu kita kuadratkan sampai habis ya. Yang kedua juga sama, yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah
desain random secara lengkap ya. Kemudian kita perlu menghitung total semuanya ya. Jadi semuanya, jadi kalau total semua, namanya sum of all the observation, jadi penjumlahan semua data pengamatan itu kita notasikan sebagai T dot atau T titik seperti ini ya. T dot ini adalah kita jumlahkan nih semua datanya. Jadi kita jumlahin YIC-nya itu adalah dari baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai kolom 1, 2, 3, 4 kita juga jumlahkan. Lalu kita perlu menghitung yang namanya N. N adalah jumlah observasi kita. Nah, di sini adalah kita jumlahkan masing-masing itu kan punya namanya NI ya, I sampai K. Jadi ini N-nya ada berapa nih? 1, 2, seterusnya. Misalnya ada 6 ya. Dan seterusnya kita jumlahkan. Namanya adalah N besar. Itu adalah total dari nilai NI. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui Y bar dari keseluruhan, ini Y barnya itu adalah Y ternyata dari keseluruhan dari data pengamatan kita, itu adalah T dot per N. Ya, atau bisa juga Anda secara matematiknya adalah sigma I sampai K NI dikali Y bar I dibagi dengan sigma I sampai K NI. Misalkan nih saya punya contoh yang baik yaitu tentang formula pengeringan untuk lem ya. Jadi kita tuh pengen menghitung waktu pengeringan dari masing-masing formula lem ini. Yang pertama kita punya formula A, formula B, formula C. Nah, formula itu waktunya adalah 13, terus 10, 8, 11, dan 8. Di formula B kita ambil data sebanyak 4 sampel. Datanya ada 13, 11, 14, dan 14. Lalu di formula C kita ambil juga sebanyak 6 sampel ya, 4, 1, 3, dan seterusnya. Nah, maka berapa jumlah N-nya? Oke, kita cukup menghitung ya. Formula A kita punya 5 sampel, formula B kita punya 4 sampel, lalu formula C kita punya 6 sampel. Sehingga N besarnya totalnya adalah sebanyak 15 observasi ya. Lalu T dot-nya itu berapa? Ya kita hitung aja ya dari masing-masing. Tadi adalah kita hitung N dikali Y barnya ya. Kita hitung N dikali Y barnya sehingga totalnya ada 120 ya. NI Y ini ya, YJ ini kita tambahkan terus ya, 13 tambah 10 tambah 8 tambah 11 tambah 8 dan seterusnya sehingga jadinya 120. Oke, kemudian kita ingin menghitung yang namanya grand mean. Grand mean itu adalah rata-rata total, jadi Y barnya semua tadi ya. Jadi rata-ratanya adalah ya tadi T dot dibagi N besar, sehingga 120 dibagi 15 yaitu 8. Nah, masing-masing observasi YIC ini kalau dikomposisikan itu seperti ini. YIC itu merupakan observasi atau pengamatan kita. YIC itu sebenarnya adalah datanya itu kalau kita pecah-pecah itu adalah berasal dari Y grand mean kita ditambah dengan deviasi pada perlakuan ditambah dengan error, di mana grand mean itu adalah Y bar, deviasi di perlakuan itu adalah YI bar dikurangin Y bar, plus error itu adalah YIC min YI bar. Kalau nggak percaya coba kita contoh ambil satu di nomor formula A ya, 13. 13 itu sebenarnya apa? Itu dari 8 karena Y barnya ditambah dengan 10 minus 8 ya. YI karena di sini 10 ya. Y-nya adalah 10 minus 8 ditambah dengan YIC-nya itu 13 dikurangi 10 sehingga adalah 8 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Nah, ini bisa juga kita gunakan secara matriks ya. Secara matriks ini sebenarnya lebih mempermudah ya, lebih mempermudah bisa gunakan secara matriks. Jadi Y barnya ya semuanya 8, treatment efeknya ya tergantung ya, misalkan 13 di sini Y barnya adalah 10 min 8 jadi 2, di sini Y barnya misalkan berapa, jadi kita hitung masing-masing YIC-nya ya, di sini dikurangi 8 jadinya di sini 5 dan seterusnya, dan juga errornya. Ini adalah cara penggunaan secara matriksnya. Jadi kalau secara garis besarnya, jadi sum square yang kita punya itu adalah digunakan sebagai untuk pengukuran variansi keseluruhan urutan. Jadi perlakuan sum square itu adalah sebenarnya adalah sigma atau jumlah dari semua
NI dikali Y bar min Y bar kuadrat. Ya, jadi jangan lupa ini adalah YI bar itu adalah rata-rata dari masing-masing sampel ini. Sampel pertama rata-ratanya berapa, sampel kedua rata-rata berapa, sampel ketiga seterusnya. Itu adalah YI bar. Kalau Y bar itu adalah total dari rata keseluruhan dari sampel, ya. Jadi totalnya kalau kita ingin tahu berapa sih sum square dari treatment atau perlakuannya, itu di sini adalah kita punya 5 dikalikan 2 kuadrat, ya, ditambah 4 dikalikan 5 kuadrat. 5 ini adalah N yang pertama, ya. N yang pertama kita kan punya 5 data nih, 1, 2, 3, 4, 5. N yang kedua kita punya 4 data, N yang ketiga kita punya 6 data. Jadi di sini adalah kita punya 5 dikalikan 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan 5 kuadrat ditambah 6 dikalikan minus 5 kuadrat. Ini ya. Jadi dari sini ya, treatment efek itu adalah Y bar dikurangi Y bar. Totalnya adalah 270. Lalu kalau kita ingin menghitung berapa error sum square-nya, penjumlahan kuadrat errornya, itu adalah kita hitung dari semua YIC dikurangin YI bar. Jadi Y yang di masing-masing ini kita kurangin dari Y yang dia punya, Y bar yang dia punya gitu di masing-masing sampel. Untuk error sum square ini dihitungnya itu adalah dari, ya, di sini adalah jumlah treatment dan juga di sini adalah jumlah observasi kita. Jadi masing-masing kita kurangkan antara YIJ atau nilai pada masing-masing observasi dikurangi dengan rata-rata dari masing-masing baris, ya. Jadi di sini 3 kuadrat itu adalah sebenarnya adalah di sini YIJ-nya, ya, dikurangi dengan rata-rata dari YIJ itu sendiri, ya, rata-rata dari YIJ itu sendiri, dan begitu pula seterusnya. Jadi di sini errornya itu adalah kalau kita kurangkan YIJ dikurangi Y rata, maka di sini kita dapatkan 3, di sini 0, di sini minus 2, karena ini kan rata-ratanya kan 10. Jadi kalau ini 13 dikurangi 10 maka jadi 3, 10 dikurangi 10 menjadi 0, 8 dikurangi 10 menjadi min 2, 11 dikurangi 10 menjadi min 1, 8 dikurangi 10 menjadi min 2, dan seterusnya. Lalu kemudian totalnya ini adalah 32, ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat bahwa kenapa kita harus kuadratkan, ya, di sini treatment sum square error, karena sebenarnya kalau kita hitung antara rata-rata YI itu dikurangi dengan Y total, rata-rata Y total itu adalah jumlahnya sama dengan 0, ya. Jadi ada nilai plusnya, positif, dan nilai minusnya, makanya kita dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah kita harus memperhitungkan yang namanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Pada treatment atau perlakuan, ya, degree of freedom itu kita hitung sebagai K-1. Jadi di sini adalah kalian punya 3 perlakuan, ya, formula A, B, C, maka ini kan K-nya sama dengan 3. Kita kurangi 1 menjadi 2, ya. Lalu berikutnya, pada semua urutan baris, error itu dihitung dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya itu adalah N-nya min K degree of freedom. Misalkan di sini adalah kita punya satunya itu kan ada 5, ya, 5 observasi, N2-nya adalah ada 4, N3-nya ada 6. Nah, di sini kita masing-masing kurangkan 1 sehingga minus 3, jadi 12 untuk error. Kemudian untuk grand mean array, di sini adalah totalnya Y. Untuk total sum square-nya itu kita akan hitung dasarnya adalah perbedaan dari dua urutan, ya. Jadi di sini tadi kita kan punya pertama 5 observasi, yang kedua punya 4, dan yang ketiga punya 6. Nah, kita cukup kurangkan dengan 1 saja menjadi 14. Jadi kalau kita buat tabelnya, ini adalah tabel variansnya, ya. Di sini ada source of variasi, jadi sumber variasinya itu ada di mana? Ada di treatmentnya, ada juga di errornya, dan ada totalnya. Jadi di sini 3 freedomnya untuk tadi kan ada 3 treatment, dikurangi 1 menjadi 2. Error tadi adalah masing-masing dari baris tadi kita kurangkan 1 menjadi 12 tadi ini, ya. Jadi kurangin 1, yang 5 kurangin 1, 4 kurangin 1, 6 1. Jadi totalnya adalah 5 plus 4 plus 6 dikurangi 3 menjadi 12. Kemudian totalnya adalah, ya, tadi, ya, totalkan aja 12 ditambah 2 jadinya 14. Lalu sum square-nya kita tinggal aja tuliskan sini. Tadi kita udah hitung 270, 32, totalnya adalah 302. Jadi kalau dekomposisi dari derajat kebebasan itu apa?
Jadi adalah ada degree of freedom total, yaitu adalah sigma dari I sampai K N1 minus 1. Lalu ada degree of treatment, jadi degree kebebasan pada treatment perlakuan yaitu K-1. Kalau kebebasan pada error yaitu adalah jumlah NI dikurangi dengan K. K-nya itu adalah treatment. Ya, sampai sini jelas? Kemudian model persamaan pada satu arah ya, pada desain random. Desain random ini di sini adalah sebenarnya kalau kita urutkan lagi adalah di sini ada yang namanya Y min Y kuadrat ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah dari total sigma I sampai K dan sigma J dari I1 sampai N itu adalah Y min Y kuadrat plus sigma 1 sampai K NI YI kuadrat min Y bar. Jadi sebenarnya kenapa kita akan membuat model persamaan ini adalah kita akan mencari mean square, juga akan merumuskan secara inferensianya yaitu dengan penggunaan hipotesis nol dan alternatif hipotesis. Jadi untuk membuat hipotesisnya, yang pertama adalah asumsikan bahwa kita akan membuat H nolnya itu adalah bahwa semua populasi kita itu adalah sama. Intinya apa? Variasinya itu sama. Variasinya adalah asal 1, akar 2, dan seterusnya itu sama. Sehingga sama dengan 0, tidak ada perbedaan ya. Jadi nggak ada bedanya nih variasi 1, 1, 2, dan 3. Tetapi untuk alternatif hipotesisnya itu adalah paling tidak ada 2 dari populasi. Rata-rata populasi itu tidak sama. Jadi seenggaknya pasti ada yang beda lah. Alfa 1 itu tidak sama dengan 0. Sorry ini salah tipe ya. Tidak sama dengan 0 untuk salah satu I-nya, jadi tidak sama dengan 0 harusnya ya. Jadi unequal nih, nggak sama, soalnya pasti ada yang beda gitu. Nah, di sini Anda perlu tahu bahwa kita harus menghitung yang namanya mean square, rata-rata dari kuadratnya. Jadi mean square ini sebenarnya adalah gampangnya, ini adalah sum of square dari kuadratnya, kuadrat jumlah kuadratnya dibagi dengan degree of freedom atau derajat kebebasannya. Jadi di sini ada dua. Tadi kita kan hitungnya ada dua ya, ada mean square treatment sum of square dan ada error of sum square. Jadi means-nya juga ada dua, yaitu ada treatment mean square dan error mean square. Caranya gimana? Gampang. Jadi caranya itu adalah di sini mean square treatmentnya itu adalah dari mean square yang tadi rumuskan tadi kita bagi dengan K-1. Jadi degree of freedom-nya. Lalu untuk errornya adalah dari rumus yang tadi ya, rumus error sum square error ini adalah kita bagi dengan degree of freedom itu N min K. Ini adalah untuk mengestimasi varians. Jadi di sini hipotesisnya itu dikatakan false atau tidak benar ya jika perlakuan atau mean square dari perlakuan atau mean square di antara rata-rata sampel itu adalah paling tidak dia ada yang melebihi dari mean square errornya gitu ya, atau kuadrat tertentu dari sampel tertentu, misalkan satu sampelnya ada yang melebihi yaitu tidak sama dengan ya. Nah, jika H0-nya itu kita katakan benar ya, maka menunjukkan bahwa total kuadratnya tersebut itu adalah bebas. Jadi intinya ya saling sama ya, tidak ada perbedaan, jadi independen. Gitu. Yang kemudian adalah bagaimana untuk membuat keputusannya, itu kita gunakan namanya F distribusi. F distribusi itu sebenarnya adalah apa? Dia itu adalah sebenarnya adalah sum square treatment dibagi sum square error. Di sini adalah ingat ini adalah mean square tadi ya, mean square treatment dibagi mean square dari error. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi yang rumus ini teorema liberty theory sebenarnya adalah ini dasar di mana total sum square itu adalah sum square dari treatment dan sum square dari errornya gitu ya. Yang ini treatment dan errornya. Oke. Berikutnya adalah jangan lupa untuk H0-nya. Di sini kita akan menolak jika F itu yang kita hitung itu adalah lebih daripada F alpha. Ya. Jadi di sini nol hipotesis itu akan kita reject jika pada tingkat alpha tertentu jika nilai dari F itu adalah lebih dari F alpha ya. Jangan lupa gunakan tabel di 6W ya. Anda kan punya tabel masing-masing, itu gunakan degree of freedom-nya itu K-1, yang pertama untuk treatment, yang kedua adalah untuk jumlah observasinya. Oke. Nah, ini adalah tabel lengkap dari yang tadi kita hitung ya. Jadi kalau kita hitung nih untuk mean square-nya, untuk treatment tadi adalah 135, lalu mean square untuk error-nya itu adalah 32,667.
Nah, di sini F-nya, F rasionya itu kita dapatkan yaitu 50,6. Anda boleh menghitung manual atau Anda boleh memakai Minitabs ya. Nah, caranya kita menolak atau tidak itu adalah kita harus bandingkan dengan F00,5 ya, dengan 2 degree of freedom untuk treatment dan 12 untuk semua observasi ya. Jadi di sini Anda bisa gunakan tabel di Anda. Jadi kita di sini punya 2 treatmentnya, lalu kita harus dengan 12 tadi ya. Sehingga totalnya itu adalah 3,99. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa di sini adalah kita bisa menolak H0. Artinya apa? Berarti ada perbedaan varian dari populasi tersebut gitu ya. Berarti ada perbedaannya, berarti tidak sama. Jadi ada varian, ada perbedaan di antara ketiga treatment tersebut. Nah, ini yang perlu banget Anda tahu adalah bagaimana cara membuat yang namanya ANOVA atau tabel analisis varians ya. ANOVA itu adalah analisis varians. Jadi tabel ini adalah hal yang sangat penting yang harus Anda kuasai selama belajar untuk di bab analisis of variance, yaitu bagaimana Anda menghitung degree of freedom dari treatment, error, dan totalnya. Di sini adalah sum square-nya Anda harus kuasai. Sum square di materi ini intinya adalah kalian harus bisa membuat tabel dari variasi ya. Berarti di sini kita punya sumber dari variasi itu ada treatment dan ada error. Treatment itu adalah variasi yang bisa dijelaskan karena kita melakukan suatu percobaan. Error itu adalah variasi yang kita tidak bisa jelaskan dari masing-masing sampel yang kita punya. Jadi di sini Anda juga harus bisa menghitung yang namanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Di sini kita punya 2 karena kita punya 3 dikurangi 1 menjadi 2. Lalu kita punya error dari masing-masing treatment, dari masing-masing observasi pada treatment itu adalah 12 ya, karena masing-masing itu tadi dari 5,1, 4,1, 6,1 menjadi 12. Lalu sum of square-nya yang kita hitung tadi adalah 270 dan errornya 32, totalnya adalah 302. Lalu min square itu adalah dari sum square treatment dikurangi degree of freedom, lalu ada error. Min square error itu adalah sum square error dikurangi degree of freedom. Lalu kita punya yang namanya F ratio. F ratio ini adalah F yang kita hitung tadi ya. Jadi perbandingan dari min square error treatment dan min square error yaitu 50,6, sehingga nilai dari ini kita harus bandingkan dengan nilai dari tabel yaitu F ada alpha 0,05 dengan 2 degree of freedom dan 12 degree of freedom untuk observasinya yaitu sebesar 3,89. Nah, karena F yang kita turun besar daripada F dari tabel, sehingga kita akan menolak atau reject H0. Dengan demikian maka kita katakan bahwa ada perbedaan variasi di antara ketiga treatment tersebut. Nah, intinya dari materi ini adalah Anda harus bisa membuat tabel ANOVA atau analisis of variance. Ini adalah Anda harus bisa membuat apa sumber variasinya, lalu degree of freedom-nya, ya, derajat kebebasannya, lalu sum square-nya, ya, jumlah kuadratnya dari treatment dan error, lalu min square dari treatment dan error, lalu F ratio dari min square treatment dan min square error ya, dimana N besar ini sebenarnya adalah jumlah dari NI, N pada masing-masing treatment ya. Nah, kesimpulannya adalah di sini adalah sum square total itu sebenarnya dari sum square treatment dan sum square error. Kalau sum treatment total itu apa? Dia mengukur variasi total semua data individual terhadap rata-rata satu brandnya. Sedangkan sum square treatment itu adalah dia mengukur variasi yang dapat dijelaskan atau explain variation. Karena di antara semua sampel, karena variasi ini kita lakukan pelakuan sehingga kita bisa anggap bahwa kita punya variasi pada masing-masing treatment. Lalu auto subscribe ini adalah mengukur variasi yang tidak dapat dijelaskan di dalam setiap sampel. Karena setiap sampel itu pasti ada faktor yang tidak bisa dijelaskan yang menimbulkan error. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan yang namanya pengacakan ya, random number. Jadi tadi kan awalnya kalau Anda baca di situ kan ada beberapa pin coding ya.
Di sini ada strip 1, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Nah, di sini akan dikirimkan ke masing-masing laboratorium. Untuk pengiriman ke masing-masing laboratorium kita harus lakukan acak nih ya. Jadi nggak layer 1 aja, layer 2 aja, dan seterusnya. Kita harus lakukan acak bagaimana hasil dari pengujian masing-masing laboratorium ini. Ini sebenarnya untuk menghindari adanya kurangnya konsistensi ya. Jadi kita gunakan random. Nah, ini adalah hasil dari pengujian di masing-masing laboratorium. Jadi kita punya berat yang telah diuji dari masing-masing laboratorium. Di sini kita dapatkan setiap laboratorium memiliki 12 disk ya, 12 produk. Nah, di sini kita harus membangun analisis ovarian stabil dengan menguji kesamaan dari rata berat ya dengan alfa 0,05. Ini adalah contohnya, yaitu pertama, kalian harus membuat H0. H0 itu apa? Intinya adalah kita menganggap bahwa di antara semua mu itu tidak ada perbedaan. Jadi mu1, mu2, mu3, mu4 itu adalah sama, atau kita sebut mu i itu sama dengan 0 misalnya ya. Tetapi ketika di alternatif hipotesis itu H0, H1 itu mu i itu adalah ada berat atau ada sisa. Jadi bisa disebut ya mu i tidak sama dengan 0, itu boleh. Nah, level of significance-nya itu adalah 0,5. Lalu kriterianya jangan lupa Anda jelaskan Anda akan menolak H0 jika apa gitu ya. Jika F besar daripada 0,82. Di mana 282 itu dari mana? Anda bisa dapatkan dari tabel ya. 0,05 dengan 3 dan 44. Itu kita dapatkan 2,82. Selanjutnya Anda harus membuat ini ya. Anda bisa lakukan secara manual. Di sini Anda menghitung sum square manual dan mean square manual dengan rumus yang tadi ya sudah dijelaskan di atas tadi. Ini rumus untuk mean square, lalu sum square-nya adalah ini ya. Anda bisa gunakan rumus ini ya untuk menghitung. Lalu setelah Anda dapatkan hasilnya, ya Anda harus gunakan pembanding ya. Di sini kita gunakan pembandingnya kita adalah F kita adalah 2,96, sedangkan F alpha kita adalah 2,82. Sehingga gimana? Karena F yang kita hitung besar daripada F alpha, maka kita dapat menolak H0 ya pada level 0,02 pada level oksigen atau alpha 0,02. Sehingga kita dapat katakan bahwa dari laboratorium tersebut tidak terdapat hasil yang konsisten atau memang ada inkonsistensi dari sampel tersebut ya. Oke, ini adalah alpha p-value atau daerah penolakan ya. Jadi penolakan itu ada di 0,042 sehingga sekian persen ya daerah penolakannya. Kalau kita lihat sebenarnya varians itu ya pada model kesamaan itu adalah dia itu adalah pengurangan dari IJ ya, nilai dari masing-masing observasi dikurangi dengan mu, rata-rata dikurangi dengan alfanya ya. Ini adalah masing-masing nilainya. Sebenarnya ini adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita dekomposisikan lagi, sebenarnya mu itu adalah sama saja dengan Y rata-rata. Sedangkan kalau alfa, estimasi dari alfa itu adalah rata-rata dari masing-masing Y ya pada setiap percobaan atau setiap treatment dikurangi dengan rata-rata Y total. Jadi di sini kalau kita lihat misalnya kita akan mengestimasi parameter model satu arah ya pada berat pelat kaleng yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini kita akan menghitung masing-masing dari mu dan alfanya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, sebenarnya kalau kita hitung, kita Y1 itu nilainya total semuanya itu adalah 3,22. Lalu Y2 itu nilai totalnya itu adalah sekitar 2,72. Lalu Y3 itu totalnya adalah 2,76. Lalu Y4 itu punya totalnya adalah 3. Jadi dari sini kita bisa dapatkan yaitu mu ini adalah total dari semuanya ya, semua Y tadi dibagi dengan beberapa. Nah, sedangkan untuk alfa itu adalah masing-masing. Ini Y1 dibagi 12 karena N-nya itu kan 12. Lalu dikurangi dengan mu-nya ya. Karena di sini mu sama dengan Y bar. Maka ini adalah sebenarnya adalah mu ya.
Maka kita dapatkan alfa 1-nya adalah 0,024, lalu alfa 2-nya adalah minus 0,017, alfa 3-nya adalah minus 0,014, lalu alfa 4-nya adalah 0,006. Nah, kemudian di sini di dalam analisis of variance kita juga bisa membuat suatu confidence interval. Artinya adalah nilai Y ini sebenarnya di antara apa gitu ya. Jadi variance ini ya, Y min Y1 ini adalah apa? Ini adalah alfa ya, nilai alfanya ya. Jadi nilai alfa kita itu adalah di antara berapa gitu ya. Nilai alfa kita. Nah, nilai alfa itu adalah selisih tadi, selisih Y bar dikurangi Y barnya. Di sini adalah selisihnya adalah Y min Y1, ini Y seluruhnya ya, plus minus T alfa per 2, kita pakai T akar S kuadrat 1 per NI plus 1 per NLN dari keseluruhan. Misalnya seperti ini. Jadi tadi kita punya contoh soal adalah kita penggunaan resin ya. Resin itu ada beberapa kekuatannya ada ED, MD, PF ya. Ini dibandingin nih penggunaan beberapa resin ini kekuatannya seperti apa. Kita nih bandingin kekuatan masing-masing. Kita dapatkan sekitar masing-masing kita ambil 5 sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 sampel lalu kita dapatkan rata-rata dari sampel ini adalah apa? Y bar atau Y1 bar ya. Ini adalah Y2 bar, ini adalah Y3 bar. Maka di sini analisis of variance-nya kita akan dapatkan di sini kita hitung ya. Untuk resin ini berarti kita punya degree of freedom di sini karena kita punya 3 perlakuan ED, MD, PF, maka 3 dikurangi dengan 1 K-1 ya. Ini adalah errornya. Berarti setiap sampel ini kan kita punya sekitar 15 ya, 5-1, 5-1 sini 4, 4, 4 sehingga di sini adalah 12 ya, ini kan dikurangin 1 semua. Sum square-nya kalau kita hitung kita dapatkan nilai sekian ya, 0,8060 lalu 0,2810. Lalu mean square-nya adalah sum square treatment dibagi dengan degree of freedom. Ini juga sum square error dibagi dengan degree of freedom. Lalu kita dapatkan F-nya adalah 17,2. Lalu di mana kita membuat confidence interval atau interval nilai intervalnya di 3 terata yang berbeda tersebut. Maka di sini kita bisa buat ya. Di sini adalah MD minus ED, lalu ini MD minus PF, ED minus PF ya. Jadi di sini kita akan mencoba masing-masing harus bisa kita hitung gitu loh, selisih dari jenis resin yang tadi digunakan begitu ya. Jadi di sini T alfanya, lalu ini ada tadi apa? Ini adalah S kuadratnya ya. S kuadrat masing-masing. Lalu di sini adalah seper ini adalah N dari I, ini adalah N dari keseluruhan ya. Maka di sini kita dapatkan adalah di antara 0,159 sampai 0,581. Ini juga 0,3457 sampai 0,769. Ini adalah selisih rata-rata ya, selisih rata-ratanya. Jangan lupa Anda juga harus bisa mencari nilai T alfa. Di sini alfanya kan 0,05 ya. Tapi karena kita membuat confidence interval, maka alfanya kita bagi 2 ya, alfa per 2 sehingga T alfanya 0,025. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Di sini adalah sama saja kita ingin membuat confidence interval dari beberapa jumlah perbedaan ya. Di sini ceritanya adalah kita akan mengetes kekuatan dengan kertas ya, dengan mesin tarik ya. Jadi mesin penyobek itu kita tes. Nah, di sini kita akan gunakan beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah adakah kesamaan ada atau tidak ya dua prosedur tersebut memberikan nilai yang sama. Jadi ada yang sama apa enggak gitu di prosedur ini gitu ya. Per 1, 2, 3, 4. Jadi prosedurnya itu adalah ada 2. Yang pertama adalah kita akan mengambil masing-masing 5 lembar kertas lalu dipotong setengah ya. Lalu yang setengahnya itu kita secara acak kita akan ukur kekuatannya. Nah, 5 ini masing-masing akan dites. Yang pertama dites secara masing-masing ya, setengah sama sekali dites secara random. Yang kedua kita akan dites secara bersamaan. 5-nya ini kita langsung dites secara bersamaan ya. Jadi kita ingin tahu prosedurnya menghasilkan yang seperti apa gitu ya pengujiannya. Jadi di prosedur ini kita akan menguji sampai 3 kali ya untuk masing-masing
4 ya, 4 yang merupakan perwakilan dari masing-masing tipe kertas. Ini ada tipe kertas yang ada 4, lalu pengujiannya ada 3 ya. Jadi di sini kita coba menguji kertas pertama, kedua, ketiga begitu ya. Jadi yang ini tuh nilai selisih ya, nilai selisih dari yang pertama pengujian masing-masing kertas tuh di ini kertas ini masing-masing ini diuji nih ya, nilainya ada berapa. Lalu yang kedua itu adalah kertas itu langsung diujikan secara 5 kali itu ya, 5 play spesimen ini langsung diujikan. Nah, perbedaannya itu berapa? Nah, ini adalah yang dikasihkan nilai di sini ya. Perbedaan dari pengujian pertama dan pengujian yang kedua. Ini adalah nilai perbedaannya ya, atau diferensinya. Nah, di sini pada level 0,05, H0-nya adalah tidak ada ya perbedaan di antara dua metode pengujian kekuatan kertas. Berarti apa artinya? Artinya kita mu-nya sama dengan 0 ya, tidak ada perbedaan. Nah, berarti H1-nya adalah ada perbedaan, tidak sama dengan 0 ya. Ini karena di sini adalah bukan mu, tapi di sini adalah dua pengujian treatment, berarti ini adalah YI masing-masing dikurangi Y alpha, Y bar ya, ini Y barnya, ini Y-nya. Jadi kita pakainya adalah alfanya. Jadi alfa pertama itu adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0. Yang berikutnya adalah alfa I tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung masing-masing degree of freedom, lalu sum square-nya dihitung juga ya dengan rumus yang awal tadi, lalu mean square dan kita cari F-nya. Ingat cari F-nya itu adalah kita cari ya berapa nilai alfa yang kita gunakan, lalu berikutnya adalah degree of freedom-nya ya. Itu yang harus kita ketahui. Oke, 0,54. Ternyata kita dapatnya adalah sekitar 0,54 ya. Nah, 0,4 itu kurang dari 1 ya, kita tidak bisa menolak H0 karena ini lebih kurang dari F yang kita cari. Maka kita tidak bisa reject H0. Berarti sebenarnya antara A1, A2, A3, A4 itu ya nggak ada bedanya gitu ya. Jadi H0-nya kita terima, cannot reject ya. Oke, untuk soal ini ya, jadi kita membuat confidence intervalnya itu kita melihat dulu ya, apakah memang antara YI sama minus Y bar ini adalah ada perbedaan atau enggak. Tapi dari hasil pengujian kita menunjukkan bahwa H0 itu diterima, otomatis adalah antara alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 itu tidak ada perbedaan. Maka di sini untuk membuat intervalnya kita akan memulai dari Y barnya dan standar deviasinya yang kita hitung. Dan kita menggunakan degree of freedom langsung saja ya. Di sana tadi kan kita punya 12 nih ya. Total ini 12 ya, replika 1, 2, 3. Otomatis di sini kita langsung gunakan saja untuk penggunaan confidence interval. Degree of freedom itu adalah akar dari 12 ya, otomatis dari semua replika tersebut karena nggak ada perbedaan. Jadi ini adalah sebenarnya adalah akar dari S kuadrat atau disebut juga dengan standar deviasi gitu ya. Jadi untuk soal yang seperti ini yang hasilnya dia tidak ada perbedaan, maka kita bisa gunakan langsung Y bar sama standar deviasinya. Sedangkan untuk soal yang seperti awal tadi ya, confidence interval yang seperti ini, karena di sini adalah secara signifikan dia berbeda ya, kita bisa gunakan selisih ya antara YI sama Y barnya gitu. Jadi seperti itu cara membuat confidence interval dari masing-masing soal ya, tergantung dari soal yang berbeda ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat di sini ada perhitungan alternatif ya dengan sum square. Jadi sum square itu juga dapat dihitung sebagai sigma I sampai K, ini adalah treatment, ini adalah jumlah observasinya, YIC kuadrat dikurangi dengan C. C itu apa? C itu sebenarnya adalah istilah koreksi untuk rata-rata. Atau bisa juga kita sama dengan T dot kuadrat per N.
T itu adalah jumlah total semua nilai observasi ya pada e-sampel ya. Kalau N itu adalah total dari semua jumlah observasinya. Jadi Anda bisa gunakan rumus ini juga ya, selain dari rumus yang awal tadi. Jadi N besar itu adalah sigma dari NI, T itu adalah semua penjumlahan observasi, TI itu adalah sama dengan jumlah semua dari TIJ ya. Jadi ini setiap layer ya, TIJ itu setiap layer. Error sum square-nya itu sama, SS itu ST sum square total dikurangi sum square treatment. Jadi ini contohnya yang seperti rumus sampel 1 ya, tentang perhitungan dari masing-masing lempengan dari kaleng. Nah, di sini kita punya K-nya itu 4 sampel, N satunya itu 12. Lalu ini masing-masing nilai total Y-nya ya, 3,22, 2,72 dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan ini juga. Hasilnya pun akan